Dan saat ini mungkin kita ada gambarannya sedikit. Jadi ketika tanaman ini tumbuh dan berbuah, orang memanennya, orang tidak akan bisa menjualnya karena pasar-pasar ditutup. Orang tidak akan bisa mengekspornya, mengirimnya ke tempat lain karena jalan-jalan di saat ini. Untuk menyebarkan informasi itu hanya perlu waktu 1 hari. Jadi ketika orang menyebarkan pesan itu saat ini juga, dalam waktu hari ini juga, itu akan bisa sampai ke seluruh dunia. Bahkan untuk mengelilingi dunia dengan pesawat tempur, jet, itu juga cukup dalam waktu 1 hari. Mungkin ini yang dimaksud hadis tadi. Allah. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini edisi khusus ya, jadi beberapa waktu sekali saya akan membuat edisi khusus tentang sesuatu yang gaib, yang ketika itu mungkin banyak dibicarakan orang atau ditanyakan orang. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai tentang Dajjal, apakah ada hubungannya dengan corona. Nah, dalam hal ini kalau dikatakan apakah ada hubungannya, sebenarnya Dajjal ini adalah sosok yang paling banyak tandanya yang disebutkan oleh Nabi dibanding tanda-tanda kiamat besar lainnya. Jadi kemunculan Imam Mahdi itu banyak sekali tanda-tandanya yang disebutkan oleh Nabi, tetapi tidak sebanyak tanda-tanda kemunculan Dajjal. Dalam hadis Tamim Ad-Dari disebutkan tanda-tanda kemunculan Dajjal yang disebutkan oleh Tamim Ad-Dari adalah menyusutnya Danau Tiberias. Ini jelas sudah terjadi ya. Jadi Danau Tiberias di Israel itu sebenarnya telah menyusut sangat banyak, bahkan sempat hampir habis ya. Hanya mereka mengakali dengan berbagai macam teknologi yang membuat danau ini kembali ada airnya, tapi itu pun telah menyusut cukup banyak. Lalu salah satu yang lain adalah hijrahnya seorang nabi yang muncul di Mekah dan akan hijrah di kota yang banyak kurmanya atau Madinah. Ini jelas sudah terjadi, Nabi Muhammad ya. Lalu kebun kurma Baisan ya sudah tidak berbuah lagi. Ini juga sudah terjadi. Air mata Zugar juga disebutkan oleh Dajjal yang ditemui Tamim Ad-Dari yang tidak akan bisa digunakan lagi atau tidak akan banyak airnya lagi. Ini juga sudah terjadi. Jadi seluruh tanda yang keluarnya Dajjal yang disebutkan oleh hadis Tamim Ad-Dari itu semuanya sudah terjadi. Apakah ada hubungannya dengan corona ini, dengan kemunculan Dajjal ini? Tanda apa saja yang berhubungan dengan corona? Di sini saya menemukan hadis dari Imam Ahmad. Dajjal akan muncul di tengah kekosongan diri dari din dan di saat ilmu ditinggalkan. Jadi sebelum kemunculan Dajjal ini akan ada suatu kondisi di mana orang akan mengalami kekosongan dari din, dan mereka akan meninggalkan ilmu, majelis ilmu, sekolah, TPA, pengajian-pengajian. Itu sangat masif, sangat berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Jadi anak-anak kita, keluarga kita, adik-adik kita tidak akan mengalami masa yang sama dengan kita dulu. Bagaimana kita belajar di TPA, bagaimana kita sekolah, benar-benar mentransfer ilmu dari guru kita.
baik ilmu umum ataupun ilmu agama itu tidak dirasakan, sangat-sangat tidak dirasakan oleh generasi yang kita lihat saat ini. Mungkin ada yang mengatakan mereka bisa belajar ilmu dari HP, tapi kenyataannya itu tidak terjadi ya. Jadi mereka memiliki pemahaman tentang teknologi di gadget mereka ya, tapi mereka tidak mungkin akan menggunakannya untuk mencari ilmu. Ya memang ada, tapi sebagian besar tidak digunakan untuk itu. Sebagian besar digunakan sebenarnya untuk hal-hal yang tetap malah akan menjauhkan mereka dari ilmu. Misal game, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Dan seakan-akan dibuat sedemikian rupa sehingga itu bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Sehingga mereka akan fokus ke arah situ ya. Ini baru masalah ilmu dan agama, kekosongan agama. Ada lagi hadis. Dia pasti keluar ke arah Syam dan Irak, lalu dia merusak ke kanan dan merusak ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, tetap teguhlah kalian. Jadi ini hadis ini termasuk dalam bab munculan Dajjal ya. Ini hadis dari hadis riwayat Muslim ya, Sahih Muslim. Ini kitab ini buku ini judulnya 400 hadis akhir zaman, karangan Abu Fatihah Al-Adnani. Nah, keluar ke arah Syam dan Irak, lalu merusak ke kanan dan ke kirinya. Syam ini Palestina, Lebanon, Suriah, itu Syam semuanya. Dan ini adalah awal dari konflik yang ada di Timur Tengah. Itu pertama kalinya, bukan hanya di Timur Tengah ya, seluruh dunia. Itu berawalnya dari Syam ya, yaitu Palestina. Palestina semuanya bermula dari ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di Palestina, dan fitnah ini disebarkan sedemikian rupa sehingga menyebar ke seluruh Timur Tengah. Perang di Suriah, Irak, sesuai dengan hadis ini. Nah, hubungannya lagi dengan corona. Ada sebuah hadis lagi ya. Jadi hadis dari hadis Ibnu Majah, terus hadis banyak ya, hadis yang bunyinya sama ya. Intinya hadis ini mengatakan bahwa menjelang kemunculan Dajjal ini akan ada 3 tahun, dimana tahun pertama itu 1/3 air akan ditahan, tahun kedua 2/3-nya akan ditahan, dan tahun ketiga seluruh airnya akan ditahan. Ini ada pendapat menarik dari seorang ulama ya, ketika saya masih sekolah dulu, tapi sayangnya saya lupa nama ulama ini ya. Jadi dia berpendapat ditahan air ini maksudnya adalah ditahan rezeki. Jadi ulama ini berpendapat bahwa hujan akan tetap turun seperti biasa, tapi akan ditahan rezeki. Karena redaksi hadis ini pun ada hubungannya, disebutkan juga tentang rezeki ya. Jadi ya, ada hubungannya dengan rezeki. Jadi Allah akan menahan, akan
tidak dikeluarkan tanaman dan lain sebagainya, sehingga orang tidak akan bisa makan lagi. Dan ketika itu makannya, kata Rasulullah, bagi orang yang beriman hanya takbir, tasbih, tahmid, sedangkan orang yang tidak beriman otomatis dia makannya adalah ngikuti dajjal setelah itu ya. Nah, ulama yang saya sebutkan tadi, tapi kebetulan saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ditahan rizki, dengan ditahan air hujan ini adalah ditahan dengan rizki. Jadi hujan tetap turun, tapi dia tidak akan menghasilkan tanaman atau apapun yang bisa menghidupi manusia, ataupun menghasilkan, dia tidak bisa menghidupi manusia. Kenapa? Dan saat ini mungkin kita ada gambarannya sedikit. Jadi ketika tanaman ini tumbuh dan berbuah, orang memanennya, orang tidak akan bisa menjualnya karena pasar-pasar ditutup. Orang tidak akan bisa mengekspornya, mengirimnya ke tempat lain karena jalan-jalan ditutup. Dan berhubungan dengan hujan tadi, ini pendapat pribadi saya, yang dimaksud dengan ditahan di tahun pertama, ditahan sepertiga dari hujan itu, mungkin sepertiga dari hujan ini, musim hujannya yang biasanya datang itu tidak akan normal lagi. Jadi sebagiannya masih normal seperti biasa, tapi sepertiganya tidak akan normal lagi. Seharusnya masih hujan, terus kadang-kadang ada panasnya, kadang-kadang baru beberapa hari kemudian baru muncul hujan, padahal biasanya tidak seperti itu. Demikian juga ketika ditahan 2/3-nya ya, jadi 2/3 dari musim hujan ini di tahun kedua akan berjalan tidak normal, dimana sebagiannya masih normal, tapi 2/3 dari musim hujannya akan berjalan tidak normal. Jadi banyak panasnya, atau kadang-kadang panas, kadang-kadang baru hujan, sehingga kita tidak tahu lagi musimnya. Dan di tahun yang terakhir ditahan semuanya. Ini maksudnya, ini pendapat saya pribadi, kemungkinan hujan ini akan ditahan sehingga turun tidak sebagaimana mestinya selama musim hujan. Jadi kita akan merasakan selama musim hujan itu kita seakan-akan tidak mendapatkan musim hujan sama sekali, karena hujannya tidak normal. Bahkan musim kemaraunya pun kita akan merasa seakan-akan tidak musim kemarau yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Nah, ada satu lagi hadis tentang Dajjal ini yang mungkin juga berhubungan dengan corona. Jadi dikatakan bahwa Dajjal ini akan keluar selama 40 hari, di mana satu harinya sama dengan ukuran 1 tahun, lalu satu harinya sama dengan ukuran 3 bulan, lalu satu harinya sama dengan ukuran 1 minggu, lalu satu harinya sama dengan hari-hari biasa. Banyak sekali pendapat mengenai maksud dari hadis ini. Yang jelas saya ada sedikit pendapat mengenai hadis ini. Wallahu a'lam. Ini berhubungan dengan bagaimana kita mengelilingi dunia dan menyebarkan informasi ke dunia. Kenapa? Karena Dajjal ini salah satu kemunculannya adalah dia harus mengelilingi dunia dan menyebarkan fahamnya, pemikirannya ke seluruh dunia dengan sangat cepat.
Kata Nabi, bagaimana ketika ditanyakan oleh sahabat, karena sahabat ini sangat tertarik dengan bagaimana Dajjal ini bisa mengelilingi dunia dan menyebarkan fahamnya. Kata Nabi, secepat angin, seperti itu ya. Ini tandanya misi Dajjal adalah mengelilingi dunia. Dan seberapa lama dia mengelilingi dunia? Kata Nabi, 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, satu hari seperti 1 bulan, satu hari seperti 1 minggu, dan satu hari seperti hari-hari biasa. Ini artinya adalah kecepatan informasi yang bisa disebarkan oleh Dajjal ke dunia ini. Pertama kali dia keluar, informasi, transportasi, dan lain sebagainya adalah untuk mengelilingi dunia ini memerlukan waktu 1 tahun. Jadi untuk kitab dari Indonesia pergi mengelilingi dunia, kembali ke Indonesia lagi, atau pergi ke arah timur dan barat, atau ke barat dan ke timur, itu memerlukan waktu sekitar 1 tahun. Itu adalah awal dari kemunculan Dajjal. Ini mungkin sekitar abad-abad 18 atau 19 atau bahkan 17 ya, ketika orang mengandalkan kapal atau kapal layar, mungkin abad sebelumnya ya, kapal layar, atau mungkin kapal dengan teknologi tertentu yang mereka masih memerlukan waktu sampai bertahun-tahun untuk mencapai ke bagian dunia yang lain. Satu hari Dajjal bisa menyebarkan informasi satu harinya ketika dia keluar nanti, ketika itu adalah selama 1 tahun. Lalu akan datang masa setelah itu, satu harinya Dajjal ketika keluar itu nanti dia akan menyebarkan, butuh waktu untuk mencapaikan informasinya selama 1 bulan, lalu 1 minggu, dan saat ini untuk menyebarkan informasi itu hanya perlu waktu 1 hari. Jadi ketika orang menyebarkan pesan itu saat ini juga, dalam waktu hari ini juga, itu akan bisa sampai ke seluruh dunia. Bahkan untuk mengelilingi dunia dengan pesawat tempur, jet, itu juga cukup dalam waktu 1 hari. Mungkin ini yang dimaksud hadis tadi, wallahu a'lam. Dan ini adalah waktunya yang disebutkan Nabi, waktu Dajjal keluar mengelilingi dunia dalam waktu 1 hari sama dengan 1 hari kalian. Dan hal ini berarti Dajjal berhubungan juga dengan dunia internet ya, digital, dimana salah satu cara untuk mengontrol seluruh penduduk dunia ini adalah dengan internet. Jadi Dajjal tidak bisa mengontrol salah satu penduduk dunia di belahan bumi yang lainnya kalau mereka tinggal di desa atau di perkotaan kecil atau tinggal di rumahnya dan dia beraktivitas seperti biasa, tidak menonton TV, tidak memakai gadget, menjual makanan seperti biasa atau lain sebagainya. Tapi ketika Dajjal membuat dia berjualan harus dengan internet, semua aktivitasnya harus mengaktifkan GPS di HP-nya, keuangannya semuanya disimpan di jaringan internet, di dompet digital dan lain sebagainya. Bahkan seluruh informasinya dimasukkan di Google. HP kita semuanya terhubung ya dengan Google. Google ini ada Google Map yang mengetahui aktivitas kita, kemana setiap harinya, yang akan beberapa hari sekali biasanya akan dilaporkan ke kita bahwa kita hari ini berkunjung ke sini, ke sini, ke sini. Pesan kita, email kita juga di Google Email, dan semua data kita diambil
dengan kita semuanya menghubungkan diri kita ke internet, ini akan membuat seluruh penduduk dunia bisa dikontrol dengan satu mata ya. Dan ini adalah salah satu misi Dajjal juga. Dan dengan virus ini yang buktinya banyak sekali, awal kemunculannya jelas direkayasa ya. Walaupun Cina dengan Amerika saling tuduh siapa sebenarnya yang merekayasa virus ini, tapi intinya virus ini jelas awalnya dari rekayasa, sebarkan di seluruh dunia, lalu berusaha mengubah pola kehidupan manusia. Dari awalnya kehidupan offline biasa, masuk ke kantor, absen di kantor, menjadi masuk ke dunia digital, kerja di kantor melalui internet, absen melalui internet, belajar dan sebagainya. Bahkan sampai ada suatu cerita seorang tambal ban ketika di razia oleh petugas dalam masa PPKM ini ya, dia sampai dipaksa kalau mau buka tambal ban, bukalah dengan online katanya. Ini sangat apakah ada hubungannya dengan tanda-tanda, banyak tanda kemunculan Dajjal? Sebenarnya kalau berhubungan dengan tandanya jelas berhubungan, tapi kalau apakah berhubungan dengan nanti munculnya Dajjal yang sebenarnya? Karena tanda-tandanya itu sangat banyak ya, dan memang ada hubungannya semuanya dengan kondisi saat ini. Tapi dengan apakah ini tanda ini benar-benar adalah tanda kemunculan Dajjal, itu kemungkinan kita tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Dajjal ini salah satu sosok yang paling banyak tanda kemunculannya, tapi paling banyak pengikutnya. Itu artinya apa? Artinya manusia benar-benar dicabut ilmunya, dicabut pengetahuannya tentang Dajjal ini, sehingga meskipun Dajjal ini paling banyak tanda-tanda keluarnya, tapi orang tidak akan tahu sama sekali, karena dikatakan Nabi akan paling banyak pengikutnya. Mungkin pembahasannya akan kita lanjutkan di part 2 dari edisi khusus ini ya. Untuk sekarang sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.